Bismillah, hari ini kita belajar tentang yang berkaitan dengan setan. Yang mana setiap setan punya tugas. Nah, kita akan ketahui nama-nama setan dan tugas-tugasnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Bentuk syukur yang paling kita utamakan, jangan sampai berhenti pada lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita harus bisa meningkatkan rasa syukur kita dengan apa? Memberikan kepada Allah sesuai dengan nikmat yang Allah kasih. Kalau Allah kasih kita sehat, maka berikan kepada Allah sehat ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Nah, inilah bentuk syukur yang paling tinggi ketika kita dengan nikmat yang Allah kasih dapat menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, dapat mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib bagi kita bersolawat selalu kepada Rasulullah SAW. Ustadz, saya mah udah sholawat dalam waktu sholat. Apakah itu belum cukup? Ya, gimana ya? Sebenarnya sih boleh saja di dalam sholat kita membaca sholawat. Dan memang itu ada bacaannya. Kayak dalam tasyahud awal, tasyahud akhir. Itu memang ada. Tapi alangkah lebih afdol lagi, lebih utama lagi ketika di dalam keseharian kita selalu menyebut nama Sayyidina Muhammad, selalu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah orang yang sering kita anggap dicintai itu salah satu tandanya sering disebut? Bagaimana kita merasa cinta kepada Rasulullah ketika kita nggak pernah menyebut namanya? Makanya ayo kita sering sebut nama Rasulullah agar nanti di hari kiamat Rasulullah itu mengenali kita bahwa kita ini umatnya. Bagaimana supaya nanti Rasulullah mudah mengenali kita bahwa kita ini gemar membaca sholawat. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ini kita dapat digolongkan orang yang beruntung dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kembali lagi ke tema kita. Apa itu nama setan dan tugasnya? Maka kita harus ketahui nih, setiap masalah itu ternyata ada setan yang mengikutinya. Yang pertama nih, ini masih berkaitan dengan perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan inna zurriyatas syaitan tis'atun. Sesungguhnya setan itu punya keturunan 9. Nah, ternyata 9 setan keturunan ini itu ada tugasnya masing-masing. Wa fiha rayatuhu, dan masing-masing itu ada pelayanannya atau tugasnya atau job desk-nya. Apa yang pertama kita lihat? Liwahu, ya, zalitun. Ya, zalitun itu setan yang bertugas menyertai setiap pasar. Nah, ini zalitun nih tugasnya nih. Apa maksudnya? Setan yang disebut dengan nama zalitun ini, dia menggoda para orang, para manusia yang berada di pasar. Digoda dengan pembelinya bersikap arogan, pembelinya bersifat sombong. Nah, itu hasil godaan dari setan yang bernama zalitun. Terus digoda dari segi penjual, maka penjualnya juga akan bersifat sombong. Bisa dia dengan cara mengurangi timbangan, bisa dengan dia berkata dusta, bohong. Terus apalagi memaksa misalnya. Nah, inilah yang terjadi ketika seseorang jual beli
tidak didasarkan dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak didasarkan dengan saling menjaga amanah, maka di situ setan yang bernama Zalitun mendominasi. Ya, makanya ketika ada jual beli yang dikuasai oleh setan Zalitun ini, maka hakikatnya jual beli itu cacat. Jual beli itu tidak diterima. Walaupun terjadi serah terima barang, iya. Walaupun terjadi serah terima uang, iya. Tapi ketika dikuasai oleh setan Zalitun ini, maka di hadapan Allah jual beli itu batal. Jual beli itu cacat, tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena pasti ada orang yang tersakiti, ada orang yang dirugikan. Sedangkan syarat jual beli dalam Islam, tidak boleh ada yang tersakiti, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang dipaksa, ya, tidak boleh, harus ada ridho biridho, harus ada suka sama suka, harus senang sama senang. Ya, itu hakikat jual beli dalam Islam. Nah, kemudian setan yang kedua, setan watsin. Apa dia tugasnya? Dia memiliki tugas menyertai manusia dalam setiap musibah. Jadi orang, ya kita nih, ketika menghadapi sebuah musibah, kenapa banyak yang nggak sabar? Kenapa banyak yang memaki-maki? Kenapa banyak yang sepertinya emosi meledak? Ya ini nih, salah satu penyebabnya ini nih. Karena dia dikuasai oleh setan yang bernama Watsin. Makanya sedikit orang yang ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan Alhamdulillah. Ya, kenapa? Ya karena mungkin mindsetnya, pemikirannya sudah dikuasai oleh setan yang bernama Watsin tadi. Padahal kalau kita mau lebih dalam lagi, saya pernah baca sebuah buku, Musibah adalah Anugerah. Dan memang ternyata demikian adanya. Ketika kita sudah sampai pada ketauhidan yang dalam, ketauhidan yang murni, ya. Maka kita tidak lagi memandang sebuah musibah itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang memang akhirnya membuat kita malah menjauh dari Allah. Nah, jadi kalau diambil dari perspektif tasawuf, dari perspektif ilmu tauhid, sesungguhnya musibah yang sebenarnya itu bukan karena kecelakaan, bukan karena perceraian, bukan karena usaha bangkrut, bukan karena dirampok orang, bukan. Musibah dalam Islam yang paling hakiki adalah ketika seorang hamba dia tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau mencari pahala, tidak lagi mau mencari ridho Allah. Nah, itulah musibah yang sebenarnya dalam Islam yang seperti itu. Ini memang agak di luar keumuman, tapi faktanya Islam seperti itu. Agak sedikit serius deh sekarang deh, karena udah masuk ranah tauhid. Jadi dalam membahas sebuah ilmu tauhid, saya sarankan atau kami memberikan sebuah informasi, jangan otodidak. Apalagi sok-sokan baca terjemahan, jangan. Wajib kalau mau belajar ilmu tauhid, wajib pakai guru. Wajib punya guru, wajib punya pembimbing, wajib punya murabi, wajib punya mursyid. Kenapa? Karena jalan tauhid itu jalan yang sangat licin, jalan yang sangat tipis. Antara syirik sama tauhid itu tipis banget. Hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang khusus yang dia bisa mengarahkan kita. Agar apa? Agar tidak terjebak kepada kesyirikan dan kita selamat dari berbuat asyirku billah. Ya, jadi jangan otodidak. Intinya dalam beragama jangan sok tahu. Wajib ada gurunya. Ya, benar. Ini mah demi keselamatan kita dah pokoknya. Tapi kalau ada yang tidak sepaham, ya monggo silahkan. Nah, itu baru 2. Nanti kita sambung lagi di keturunan setan yang selanjutnya. Kita tipis-tipis aja.
Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.